Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Akang Teteh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, di sore ini, insya Allah kita akan melaksanakan tutorial mata kuliah taksonomi Phanerogameae yang akan ditutorkan oleh Kang Anwar Nasruddin dari Biologi 2016. Sebelumnya, alangkah baiknya kegiatan dimulai dengan tilawah yang akan dibacakan oleh Teh Vira. Kepada Teh Vira dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa laqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Shadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat pahala. Amin. Selanjutnya akan ada sambutan dari Teh Hani selaku Ketua Pelaksana dari tutor hari ini. Kepada Teh Hani dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan beribu rahmatnya, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara Biohelper mata kuliah taksonomi Phanerogameae ini. Walaupun saat di tengah-tengah keadaan pandemi ini ya, tidak lupa juga salawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada teman-teman dari Biro Akademik, dari Departemen PPAksi Himyo, dan kepada pihak-pihak yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mensukseskan jalannya acara ini. Tidak lupa juga saya berterima kasih kepada antusiasme teman-teman dari Angkatan 2018 serta kepada Kang Anwar Nasruddin selaku tutor taksonomi Phanerogameae hari ini yang telah mengikuti acara ini. Jadi seperti yang kita ketahui, berdasarkan hasil asesmen terhadap tutorial mata kuliah ini jatuh kepada mata kuliah taksonomi Phanerogameae. Nah, semoga dengan adanya acara ini kita dapat bisa lebih paham dan lebih mengerti bagaimana materi taksonomi Phanerogameae itu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata atau tindakan yang kurang berkenan. Selanjutnya untuk mengefektifkan waktu, saya kembalikan ke Kinan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Teh Hani atas sambutannya. Untuk mengefektifkan waktu, mungkin langsung dimulai saja. Kepada Kang Anwar dipersilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Kita mulai aja untuk tutor mata kuliah Phanerogameae ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, jadi sore ini kita akan belajar bareng atau ya saling sharing aja ya mengenai mata kuliah taksonomi Phanerogameae. Next. Jadi materinya tuh ada 3 ya. Menurut Thor itu jadi yang pertama ada tentang penamaan tumbuhan, terus ada perbandingan morfologi dan anatomi, kemudian ada analisis kekerabatan tumbuhan. Halo Wildan. Next. Nah, menurut survei random gitu, saya nanya ke Aslab dan juga praktikan. Jadi
kesulitan yang dihadapi itu paling utama adalah mengenai taksonomi numerik. Kemudian ada spot karakter family dan juga nama spesies beserta ciri-cirinya. Jadi banyak yang mengeluhkan kenapa hanya belajar satu family tapi yang keluarnya soal dari family lain, kayak gitu. Kemudian sisanya pertelaan penamaan sama morfologi dan anatomi. Next. Jadi ini ada beberapa famili tumbuhan. Yang dicetak merah itu adalah famili yang akan kita bahas pada sore hari ini. Kebanyakan dari kelas dikotil. Next. Nah, ini sekedar pengetahuan aja. Jadi ada 10 besar suku tumbuhan berdasarkan jumlah jenisnya. Yang pertama ada Asteraceae atau kenikir-kenikiran, terus ada Orchidaceae, ada Fabaceae, Rubiaceae, Poaceae, Lamiaceae, Euphorbiaceae, Cyperaceae, Malvaceae, dan Araceae atau talas-talasan. Dan keempat famili tersebut merupakan kelas monokotil. Gitu. Next. Nah, ini beberapa manfaat juga, bisa nanti teman-teman baca aja. Next. Jadi di sini ada kata kunci yaitu spot karakter. Jadi apa itu spot karakter? Jadi spot karakter itu adalah karakteristik atau fitur yang ditemukan pada beberapa famili. Kemudian dengan mengetahui ciri-ciri spot karakter ini, kita dapat mengidentifikasi dengan lebih sederhana daripada melacaknya gitu secara intens gitu atau secara kunci yang benar-benar sesuai gitu. Jadi dengan kita mengetahui spot karakter, maka kita tahu jenis tersebut termasuk ke dalam famili ini gitu. Next. Yang pertama ada famili Asteraceae atau kenikir-kenikiran. Jadi di sini ada ciri-ciri diagnostik. Jadi ciri-ciri yang bisa dengan mudah kita hafal gitu, kita ketahui. Yang pertama yaitu famili Asteraceae ini memiliki ciri khas memiliki bunga majemuk, yaitu bunga tepi atau refloret yang ditunjuk itu yang warna putih ya, bunga tepinya, bunga luar. Dan ada juga bunga tabung atau tube floret yang ada di tengah itu, bisa dilihat. Nah, bunga tabung ini atau tube floret atau disfloret yang di tengah itu adalah bunga yang benar-benar dapat berkembang biak gitu ya, dapat memiliki putik dan benang sari. Sedangkan bunga tepi ini atau ray floret ini hanya untuk menarik serangga kayak gitu. Nah, ini ada beberapa contohnya. Yang pertama ada bunga matahari atau Helianthus anus. Kemudian ada bunga krisan, terus ada Zinnia elegans, Ageratum conizoides, dan lain sebagainya. Dan di gambar yang samping kiri sini, bisa kita lihat itu ada penampang melintang ya. Jadi bunga yang disfloret itu yang warna kuning. Disfloret yang warna kuning. Dan yang pinknya itu yang di atasnya adalah bunga ray floret atau bunga tepi. Terus di bagian bunga matahari juga, yang di gambar kiri, gambar sebelah kiri bawah, itu ada yang disebut dengan capitulum atau semacam penutup gitu, semacam kepalanya kayak gitu. Dan di gambar kanan itu adalah gambar ilustrasinya. Nanti bisa teman-teman lihat ya. Next. Nah, ini beberapa karakteristik. Ada beberapa keyword sih yang dicetak tebal ya. Yang pertama ada capitulum. Capitulum itu yaitu bagian dari perbungaan atau inflorescence. Bagian perbungaan ya tadi ya seperti kepala itu seperti penutup. Kemudian ada bagian yang disebut dengan involucres. Involucres itu adalah kelompok di bagian basal atau di bagian bawah dari capitulumnya. Itu disebutnya involucres. Nah, kemudian yang tadi ada bunga matahari. Jadi terdiri dari dua bunga, ada bunga disfloret dan juga ada ray floret, gitu ya keywordnya. Terus teman-teman yang kemarin juga mungkin pernah
lihat soal yang ada tulisan gamepetalus. Gamopetalus. Jadi gamopetalus itu adalah petal yang bergabung atau yang berlekatan seperti itu. Kemudian ada syngenesius. Itu jadi stamen yang bebas gitu ya. Filamen yang bebas tuh dari anter gitu. Next. Kemudian famili kedua yaitu ada Rubiaceae. Jadi kalau Rubiaceae ini ciri utamanya yaitu dari tipe tipe dudukan daun. Jadi daunnya kan memang bentuk daunnya sederhana atau tunggal. Kemudian tipe dudukan daunnya itu oposit atau berlawanan dengan tepi daun yang entire atau rata gitu. Kemudian di sini diagnostik karakter lainnya yaitu corolla gamopetalus atau corolla itu berarti apa? Mahkota bunga kan. Jadi mahkota bunganya berlekatan gitu. Kemudian ada interpetiolar dan kadang-kadang memiliki stipula interpetiolar. Interpetiolar itu kayak selang-seling gitu, interpetiolar tuh. Kemudian ada ovari inferior. Ovari inferior itu jadi ovariumnya atau bakal buahnya di bagian bawah dari di bagian tangkai bunganya kayak gitu. Nah, contohnya ada Rubiaceae itu ada kopi, terus ada mengkudu yang ada di gambar sebelah kiri. Gambar kiri atas itu ada kopi, terus ada Ixora javanica sama Gardenia augusta, itu kaca piring. Itu sih jenis-jenis yang umum ditemuin di kampus gitu. Next. Yang ketiga ada Lamiaceae atau Labiatae. Nah, ini biasanya selalu dibandingkan, kalau di dalam soal itu dibandingkannya sama Verbenaceae gitu. Karena dari tipe perbungaannya tuh hampir mirip gitu ya. Kalau di sini kan kita lihat yang pertama dari ciri khasnya, dia tidak memiliki stipula. Kemudian tipe perbungaannya atau inflorescence itu tipe perbungaan berbentuk simosa. Kemudian korolanya berbentuk tube atau berbentuk tabung. Bisa kita lihat di bagian gambar sebelah kiri ya. Itu ada contoh dari kumis kucing Orthosiphon stamineus. Jadi korolanya berbentuk tube, berbentuk tabung. Terus calyxnya syncephalus. Calyx itu kan berarti kelopak ya. Jadi kelopaknya tuh berlekatan gitu. Syncephalus namanya. Kayak gitu. Syn itu berarti satu, cephalus tuh sepal atau kelopak. Jadi kelopaknya bersatu. Terus superior ovari berarti ovariumnya di atas, jadi bakal buahnya di atas. Nah, yang ciri khasnya yang membedakan Lamiaceae dengan Verbenaceae adalah ciri yang di tipe perbungaan ini, yaitu verticillaster. Jadi teman-teman ingat aja kalau Lamiaceae ini tipe perbungaannya verticillaster gitu ya. Gitu. Kalau dari tipe daun ya berlawanan kan bisa dilihat juga sama dekusata. Terus udah contohnya ada kumis kucing sama kentang hitam atau Coleus tuberatus. Next. Kemudian yang keempat ada Verbenaceae. Jadi ini familia umum juga, teman-teman pasti sering dengar juga. Jadi kalau ini dari tipe perawakannya itu herba, semak atau pohon. Kemudian tipe perbungaannya racemos gitu. Racemos itu jadi bisa teman-teman lihat di gambar sebelah kiri. Dia tuh jadi nggak langsung bunga gitu, nggak kayak spike. Kalau spike kan dia bunganya langsung nempel. Nah kalau racemos itu jadi ada tangkainya dulu, baru dia ada bunga gitu. Jadi ada flowers on pedicles gitu. Jadi di pedicula ada bunganya gitu, kayak gitu. Kemudian kebanyakan bunganya zygomorphic. Jadi zygomorphic itu nggak bisa dilipat-lipat gitu. Kalau actinomorphic kan dia bisa ke segala arah ya, di segi-segi itunya. Kalau zygomorphic itu cuman satu sisi aja kayak gitu. Next.
Nah, ini ciri diagnostiknya atau ciri khasnya. Jadi yang pertama daunnya tunggal, kemudian berlawanan atau opposite. Terus tadi tipe perbungaannya racemos. Kemudian bunganya hermaprodit atau ada dua ya. Jadi memiliki putik dan juga benang sari. Kemudian untuk kaliksnya ini berbentuk tub atau tabung. Nah, ini bisa teman-teman lihat di gambar sebelah kiri. Jadi kelopaknya itu berbentuk tabung gitu. Dan ada di sini ada spreading limb. Limb itu seperti kayak lidah bunga gitu. Di bagian ujungnya itu disebutnya limb. Dan kemudian daunnya beraroma. Nah, ini. Contohnya ya paling gampang Lantana samara, terus ada Stachyta perta, Chamaecensis sama Tectona grandis atau jati. Next. Kemudian ada famili selanjutnya itu Apocynaceae. Apocynaceae ini paling gampangnya kita ingat yaitu jenisnya adalah Kamboja. Gambar sebelah kiri bawah Kamboja. Jadi ciri khasnya itu dia berupa pohon atau semak dan dia memiliki getah berwarna putih. Jadi ciri ini sama seperti famili Euphorbiaceae ya. Kemudian ciri khas lainnya yaitu adalah daun yang tersusun berhadapan. Kemudian bunga yang bersimetri tunggal atau Simes corymbosa. Jadi tipe perbungaannya ingat kalau Apocynaceae ini adalah Simes corymbosa. Kemudian bunganya juga harum dan mahkota bunga Gamopetalus. Jadi bisa teman-teman lihat juga. Jadi antara petalnya itu dia nggak free gitu, nggak bebas, tapi dia berdekatan gitu. Makanya disebut Gamopetalus. Gamo tuh menyatu ya. Petalus itu petal atau mahkota. Nah, contohnya ada Kamboja, terus ada Alamanda, Danarium, Oleander, sama Alstonia scolaris. Next. Kemudian ada famili ke-6 yaitu Acanthaceae. Ini ciri khasnya bisa dilihat di sebelah kiri atas sama sebelah kiri bawah. Jadi dia memiliki kaliks atau kelopak yang berada di bawah gitu ya, yang rendah gitu dibandingkan dengan benang sarinya. Itu kaliksnya yang warna hijau yang kecil banget itu. Di warna hijau yang lancip. Kemudian dia memiliki braktea atau bukan daunnya sebenarnya braktea itu. Nah, jadi daunnya berlawanan, dudukan daunnya berlawanan, terus tipenya rata. Kemudian bunganya actinomorphic atau dia bisa zygomorphic kayak gitu. Contoh yang umumnya di kampus suka ada yaitu Thunbergia alata. Nah, kalau yang jenis kedua ketiganya itu dapat dari literatur. Nah, sama ya ini ciri khasnya yaitu corolla Gamopetalus. Jadi bisa teman-teman lihat juga di gambar kiri sebelah atas. Itu ciri petalnya berlekatan gitu, menyatu kayak gitu. Next. Yang ketujuh ada Euphorbiaceae atau suku jarak-jarakan. Jadi ciri khasnya dari Euphorbiaceae udah umum juga, yaitu dia memiliki getah berwarna putih kayak gitu. Kemudian selain itu juga dia memiliki tulang daun yang kebanyakan berbentuk menjari gitu ya. Dan memiliki buah berbentuk kotak atau kendaga dengan tiga ruang yang memiliki satu biji masing-masing ruangnya. Contohnya ada singkong, terus ada karet, ada jarak, Ricinus communis, ada Euphorbia melii, ada kemiri atau Oleanthes monocana kayak gitu. Next. Yang ke-8 yaitu ada Malvaceae. Jadi kalau Malvaceae atau kapas-kapasan ini ciri khasnya ya yang paling bisa dilihat itu adalah dari keberadaan kaliksnya. Bisa teman-teman lihat di gambar sebelah kiri atas ya. Jadi ciri khas dari Malvaceae itu dia memiliki epikaliks atau disebut juga kelopak tambahan kayak gitu. Terus dia juga dudukan daunnya itu alternate atau tersebar kayak gitu.
Dan dia juga memiliki pollen yang memang khas gitu ya. Jadi memiliki pollen yang berduri kayak gitu. Spiny pollen grains. Contohnya yaitu ada kapas atau gossypium, ada Hibiscus teriocelus atau waru, ada kembang sepatu, Hibiscus sinensis, ada sida, terus ada waru laut. Nah, kalau durian sama kapuk ini sebenarnya udah masuk ke dalam famili baru, yaitu Bombaceae. Tapi ada beberapa literatur juga yang mengatakan masih menjadi subsuku atau subfamili dari Malvaceae kayak gitu. Next. Ya, ini lanjutannya, jadi dia tipe perbungaannya sama actinomorphic, terus tadi ya ada epikalisnya, itu ciri khasnya banget. Daunnya alternate atau tersebar, kemudian buahnya schizocarpic atau berbentuk kapsul. Next. Yang ke-9 ada Moraceae atau apa ya namanya? Lupa, belum ditulis itu yang bahasa lokalnya. Jadi contohnya itu ada Ficus benjamina atau beringin, terus ada Artocarpus communis, terus ada juga ada nangka juga, ada Morus alba atau mulberry. Kemudian ciri khasnya itu dia memiliki stipula ya. Kalau Moraceae itu ada stipula, kemudian dia juga memiliki buah yang berbentuk ahen, bisa atau ahen drupa atau kayak nuts gitu ya, kayak kacang kayak gitu. Contohnya banyak kan, kalau ficus-ficusan dia buahnya emang kayak di gambar sebelah kiri kan ya, kalau ficus-ficusan gitu. Next. Nah, nomor 10 ada Myrtaceae atau jambu-jambuan. Nah, ini kalau Myrtaceae ini ciri khasnya itu yaitu kulit batangnya terlihat mengelupas kayak gitu. Ini juga biasanya suka dibandingkan dengan famili yang lain, yaitu famili Lythraceae kayak gitu. Famili Lythraceae itu kayak pohon yang ada di depan D2 yang sakura itu, pohon bungur. Jadi itu hampir mirip dengan Myrtaceae, karena pada awalnya famili Lythraceae itu adalah famili Myrtaceae kayak gitu. Dengan ciri yang hampir sama kan, kulit batangnya terlihat mengelupas. Kemudian ciri lainnya, dia memiliki buah berupa buni dan juga benang sarinya banyak, tapi mahkotanya itu kecil gitu, kayak gitu. Terus bunganya juga hermaphrodit, bunga banci kan, dan actinomorph. Jadi actinomorph ini bunganya bisa dilipat ke segala arah gitu, kayak gitu. Contohnya ada banyak, ada cengkeh, ada duet, ada jambu air, ada jambu biji, ada kayu putih. Next. Kemudian yang ke-11 ada Rutaceae atau jeruk-jerukan. Ini ciri khasnya bunganya berwarna putih umumnya ya, dan berbau harum. Terus buahnya juga merupakan buah buni, dan Rutaceae ini kebanyakan memiliki semacam kelenjar pelikude gitu ya, pelikud di dalam selnya gitu, di dalam jaringannya, sehingga menyebabkan ya jeruk gitu, jadi memiliki apa ya, pulp gitu. Contohnya yaitu ada limau, terus ada jeruk nipis, ada jeruk keprok kayak gitu. Next. Yang ke-12 yaitu ada Poaceae atau Gramineae. Ini suku rumput-rumputan. Nah, ciri khasnya itu, dan ini biasanya suka keluar di soal sih. Jadi biasanya dia memiliki ini nih, bunga yang terdiri dari gluma, lemma, dan palea itu. Bisa dilihat di gambar yang sebelah tengah, yang kiri kanan juga sama. Yang tengah itu ada bagian yang namanya lemma. Terus ada juga palea tuh sebelah atasnya. Lemma itu kayak bagian sisi dalamnya, palea itu sisi luarnya kayak gitu. Kemudian yang sebelah kiri, gambar sebelah kiri, jadi rumput ini semacam
memiliki ligul gitu ya. Ada bagian ligula, sama ada blade. Nama lokalnya saya lupa lagi. Terus ada open sheet tuh kayak seludang itu, kayak pembungkusnya gitu ya, kayak misalnya kan kayak jagung gitu kan, dia biasanya suka ada penutup daunnya gitu kan. Nah itu disebutnya tadi open sheet. Kemudian nah ini daunnya tuh dia selang-seling di tipe dudukan daunnya. Contohnya ya ada Oryza sativa, ada Zeamys, ada Triticum sativum, Saccharum officinarum, Rapogon, dan lain-lain. Selanjutnya, next. Nah ini ada lawannya gitu. Jadi ini adalah famili yang berkerabat dekat dengan famili Poaceae, sama-sama ordo Poales. Yang membedakan adalah kalau si Poaceae ini dia bentuk batangnya itu berbentuk segitiga atau triangularis. Kalau yang rumput Poaceae itu dia bulat kayak gitu. Kemudian bisa dilihat juga di gambar sebelah kiri bawah. Itu ada yang disebut dengan spikellet ya. Terus ada daun involucrar juga. Jadi ini ciri khas dari Cyperaceae. Kemudian perbedaan lainnya tuh kalau rumput kan dia tumbuhnya dari akar ya, cabangnya. Kalau rumput teki ini dia dari batang gitu nih, cabangnya itu salah satu perbedaannya. Kalau rumput itu dari akar, si cabangnya langsung tumbuh kan, merambat. Kalau teki ini dia tumbuh batang dulu baru dia bercabang kayak gitu, dan buahnya disebut dengan spikellet gitu. Itu bukan buah ya, jadi bunga, itu bunga. Bunganya disebut dengan spikellet kayak gitu. Buahnya mah disebutnya ahen atau nut, dan dia mengandung endosperm kayak gitu. Jadi tipe perbungaan dari teki yaitu adalah spikellet ya, cluster of spikellet, jadi kumpulan dari spikellet kayak gitu, kayak bulir-bulir gitu. Next. Yang ke-14 ada famili Solanaceae atau terang-terongan. Nah ini di situ di gambarnya bisa kita lihat ya ciri khasnya apa. Jadi ciri khasnya yang di gambar sebelah kiri itu adalah mahkota bunganya berbentuk bintang. Ya, bisa dilihat ya, berbentuk bintang. Terus yang di gambar sebelah bawah, kanan bawah, itu seperti trompet gitu. Jadi antara seperti bintang atau seperti trompet, itu ciri khasnya. Dan memiliki buah buni atau buah kotak gitu. Nah, buah buni atau buah kotak tuh yang kayak di gambar bawah itu, yang tengah, Physalis exocarpa. Itu disebutnya buah buni atau buah kotak. Jadi ciri khas dari Solanaceae, ingat, adalah memiliki mahkota bunga berbentuk bintang atau trompet kayak gitu. Terus contohnya banyak ya, ada tomat, ada cabai, ada terong, solanum, ada tembakau, Nicotiana tabacum, sama ada kecubung yang di bawah ya. Jadi itu bisa menjadi obat. Kalau yang tengah itu dia bisa halusinasi, racun. Next. Famili yang ke-15 yaitu ada Caesalpinioideae atau johar-joharan. Sebenarnya kalau di APG 4 itu Caesalpinioideae ini termasuk ke dalam subfamili gitu ya. Jadi di bawah famili Fabaceae. Cuman kalau di praktikum ini atau di kelas teori kan ya kita jadiin famili aja nggak apa-apa, karena jenisnya juga banyak. Jadi ciri khasnya tuh dia hampir sama dengan famili Papilionidae nanti. Dia ada mahkotanya berbentuk kupu-kupu, mirip, tetapi kelima daun mahkotanya itu bebas gitu. Kemudian benang sarinya juga ada banyak, ada 10, dan biasanya bebas tuh. Bisa dilihat ya, benang sarinya bebas atau berlekatan. Kemudian nah ini perbedaan keduanya adalah buah polong. Kalau buahnya kan berbentuk polong. Nah kalau matang dan nanti dia kering dan pecah,
Jadi nggak akan tidak membuka gitu. Jadi ada semacam sayapnya kayak gitu. Contohnya ada kayak Pinia pocerima atau kembang merak, terus ada Cassia alata, ada Adelonyx regia atau flamboyan, sama asem atau Tamarindus indica. Jadi itu ciri khasnya yang digambar kiri ya, kiri atas, itu bentuk bunganya seperti itu. Kalau yang di kanan itu dia perawakan pohonnya ya, kayak daunnya daun majemuk. Next. Nah selanjutnya adalah famili Mimosoideae. Jadi kalau tadi kan johar-joharan, kalau Mimosoideae ini petai-petaian. Jadi bedanya tuh nanti di buah. Bunganya kan dia actinoma atau banci ya, dan banci maksudnya. Kemudian nah ini bunganya berbentuk majemuk. Bunga majemuk berbentuk tongkol atau apa ya bahasanya? Lupa lagi istilah morfologinya. Jadi berbentuk tongkol gitu. Kemudian buahnya, nah ini buahnya merupakan buah polong kalau matang dan kering. Nah nanti dia akan terputus-putus gitu. Kalau yang kayak Sapinoide kan tadi dia nggak apa ya, nggak belah gitu. Jadi dia bersayap. Jadi bersayap. Kalau yang Mimosoideae ini dia akan terpecah gitu menjadi beberapa bagian kayak gitu. Itu untuk buahnya. Contohnya ada Mimosa pudica, ada Parkia spinosa, ada Alam Toro, Acacia mangium. Gitu. Next. Kemudian yang ke-17 adalah famili Papilionidae atau kacang-kacangan. Nah kalau Papilionidae ini ciri khasnya ya udah jelas ya. Papilio berarti kan dia kupu-kupu gitu. Jadi ciri khasnya itu mahkota bentuk kupu-kupu terdiri atas 5 daun mahkota dengan susunan yang khas. Nah ini bisa dilihat di gambar sebelah kiri atas. Jadi bunganya tuh dibagi menjadi 3 bagian. Ada bagian nomor 1 atau disebutnya bendera, disebutnya vexillum ya, nama latinnya vexillum. Terus ada 2 bagian di samping itu namanya sayap atau alae. Nomor 2 itu sayap di pinggirnya. Dan yang nomor 3, yang bagian kecilnya itu yang berlekatan disebut dengan lunas atau karina. Kayak gitu. Jadi ada vexillum, yang satu yang gede, terus ada alae, sayapnya yang di sebelah samping, dan juga lunas atau karina yang bagian tengah, yang kecil nih. Kayak gitu. Nah kalau ini buah polong yang udah matang, dia akan kering dan pecah. Namun ada yang tidak pecah. Jadi kalau tadi kan dia pecah semua kalau yang Mimosoideae. Kalau yang Papilionidae ini ada yang tidak pecah, tapi dia terbagi-bagi menjadi bagian yang berisi 1 biji. Jadi dari beberapa apa ya? Kalau petai kan ada banyak ya ruangnya. Nah, nanti dia kebagi-bagi gitu, terpecah-pecah menjadi 1 ruang yang memiliki 1 biji gitu. Contohnya ada kacang-kacangan banyak, ada kacang tanah, ada kacang hijau, kacang panjang, kacang merah, buncis, sama dadap merah yang suka ada di depan ATM center yang warna merah. Itu namanya Erythrina cristagalli atau dadap merah. Kayak gitu. Next. Nah ini beberapa spesies tumbuhan. Ya itu mah emang review aja ya nanti sama kalian aja. Tugas. Next. Nah kalau bagian ini, bagian kedua atau perbandingan morfologi dan anatomi, sepertinya harus langsung ke contoh gitu. Jadi teman-teman bisa review lagi aja worksheet atau lembar kerja modul yang udah dikerjain pas di praktikum ya. Kalau untuk ini minimalnya ya di 1 famili aja gitu. Next. Jadi kalau ngebandingin morfologi, nanti kan ngebandingin morfologi ini sebenarnya untuk membuat kunci identifikasi dan juga analisis kekerabatan. Jadi morfologi yang dilihat itu adalah
morfologi utama ya, kayak akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kayak gitu. Next. Terus untuk anatomi sama kayak praktikum juga. Kalau ini dilihatnya dari epidermis, terus dari stomatanya, terus dari epidermis batang atau lentisel, sama tipe berkas pembuluhnya, baik di daun, batang maupun akar, kayak gitu. Next. Selanjutnya ke kunci identifikasi dulu. Jadi kunci identifikasinya adalah kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi makhluk hidup berupa keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, langkahnya tuh terdiri dari dua pilihan atau dua alternatif, dengan syarat cirinya tuh adalah ciri yang berlawanan, sehingga disebut juga dengan kunci dikotomis atau kunci dua pilihan itu, kayak gitu, dua kunci. Next. Nah, jadi kunci identifikasinya ada dua bentuk. Ada kunci identifikasi bentuk sejajar sama kunci identifikasi bentuk bertakik. Kalau sejajar ini, kunci identifikasi sejajar atau paralel ya disebutnya. Ini adalah kunci identifikasi yang umum gitu, yang biasa, yang udah teman-teman kerjain juga di praktikum. Jadi kalau sejajar itu satu nomor memiliki ciri yang sama gitu. Kayak misalnya yang nomor 1A itu komposisi daun majemuk. Berarti yang 1B-nya dia lawannya dari daun majemuk, yaitu daun tunggal. Tapi keadaannya memang sejajar gitu. Dalam satu poin itu ya cuman membandingin satu sifat. Bedanya kalau dengan kunci identifikasi bentuk bertakik, itu dia bisa teman-teman lihat di bagian bawah itu. Jadi di satu nomor itu, misalnya tadi 1A komposisi daun majemuk, tapi dia langsung ke nomor 2 dulu gitu. Langsung nomor 2-nya ditulis tepat di bawah nomor 1-nya. Jadi kayak bertingkat gitu kalau bentuk bertakik itu. Kalau kan itu 1A langsung ke 2A atau 2B. Dan 1B-nya dia memiliki pilihan yang lain gitu, option yang lain. Langsung loncat ke nomor 3A sama 4A, 4B itu. Kayak gitu ya. Tapi di sini yang penting teman-teman bisa menguasai yang kunci identifikasi bentuk sejajar aja. Next. Nah, syarat kunci identifikasi yang pertama harus berlawanan, tentu saja. Terus ciri yang dimasukkannya mudah diamati, kemudian deskripsinya dengan istilah yang umum, sehingga dapat mudah dimengerti. Kemudian menggunakan kalimat yang sesingkat mungkin. Terus setiap kuplet atau setiap pasangan itu diberi nomor, kayak tadi misalnya 1A, 1B, kayak gitu. Terus nomor 6, kata pertama dari setiap pernyataan tuh harus identik. Misalnya tadi nomor 1 tumbuhan memiliki bunga, berarti nomor 1A, 1B-nya adalah tumbuhan tidak memiliki bunga. Jadi lawannya gitu. Yang nomor 7, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal yang bersifat relatif. Jadi kayak misalnya panjang daun antara 4 sampai 8 cm. Nanti datanya tuh jadi rancu, misalnya yang 4 cm masuk, yang 5 cm masuk, kayak gitu. Padahal dia beda jenis gitu, kayak gitu. Terus atau daun besar atau kecil kan itu nggak jelas juga ya ukurannya seperti apa, kayak gitu. Next. Nah, ini langkah-langkah membuat kunci identifikasi. Pertama, kita tentuin berdasarkan sifat apa dulu. Misalnya kita ambil dari sifat morfologi daunnya. Terus ini kita bandingin. Kita akan buat kunci identifikasi dari 5 jenis yang ada di layar. Terus kita uraikan tuh sifat morfologi daun tiap jenisnya apa aja. Terus kita buat bagannya. Baru kita buat kunci identifikasinya terakhir. Next. Nah, jadi kita buat dulu seperti ini. Ciri-cirinya apa, kita tulis. Kalau udah, next. Selanjutnya. Nah, kita buat bagan kuncinya dulu atau konsep. Jadi sebelum kita buat kunci identifikasinya, kita buat bagannya dulu. Misalkan tadi ada 2 sifat yang awal ya. Kita ngebandingin dari tipe daunnya dulu. Daun tunggal atau daun majemuk. Terus kita dapat tuh dari daun majemuk itu ada dua sifat lagi. Ada yang mirip
satu, ada yang menyerip ganda satu, ada yang menyerip gandanya dua. Ternyata menyerip ganda satu itu langsung ketemu spesiesnya, Swietenia macrophylla. Dan yang ganda dua, kayak Salvinia pucerima. Jadi itu udah kan, stop. Berarti udah beres. Yang daun tunggal, itu dibagi menjadi dua sifat kan. Ada yang opposite, atau berlawanan, berhadapan, sama alternate atau tersebar. Nah, ternyata yang opposite itu langsung dapat jenisnya, yaitu Gemelina arborea. Nah, alternate, ternyata ada dua sifat lagi nih. Dibagi menjadi dua lagi, ternyata ada yang alternate-nya bagian bawah warna hijau sama bagian bawah warna coklat. Nah, kalau bagian bawah warna hijau itu ternyata jenisnya adalah Artocarpus heterophyllus. Kalau yang bagian coklat itu Cainito kayak gitu. Next. Nah, jadi inilah hasil kunci identifikasinya. Dari tadi kan yang daun majemuk, daun tunggal. Nanti jadi cara bacanya tuh misalnya kita ya nomor 1A nih, komposisi daun majemuk. Oh, ternyata ke nomor 2. Terus kita baca tuh ke nomor 2. 2A menyirip ganda 1. Oh, kalau menyirip ganda 1 dia termasuk Swietenia. Kalau yang menyirip ganda 2 dia Caesaphus pucerima. Udah tuh, beres. Kita lihat lagi ke atas 1B, komposisi daun tunggal ke nomor 3. Ternyata ada dua opsi kan, ada tata daun opposite. Oh, ternyata Gemelina arborea. Kalau bukan Gemelina arborea, ternyata kita lihat option yang B-nya. Tata daun alternate atau alternate. Oh ya, berarti ini sesuai. Kalau sesuai, kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini ada dua opsi terakhir. Kalau bagian bawah warna hijau, yaitu ya Artocarpus heterophyllus. Kalau yang bagian bawah warna coklat itu Cainito. Kayak gitu. Next. Ini contoh kunci identifikasi yang lebih panjang ya. Ada 8 sifatnya di uji gitu. Next. Ini contoh soal biasanya kalau keluar mengenai kunci identifikasi. Jadi kita ditampilkan tuh kunci identifikasinya apa. Nah, kita harus menjawab apa saja tahapan identifikasinya gitu. Misalnya di sini tahapan identifikasi dari famili Zingiberasa itu apa misalnya? Kita lihat aja dari yang bawah. Yang bawah kan dia 5A, Zingiberasa. Lanjut aja ke atas dari 5A, yang nomor 5 berapa? Berarti 4A kan? Ya, ke 4A tuh. Tulang daun dari 4A kemana? Ke 3A. Dari 3A ke berapa? Ke 2B, kayak gitu. Ya enggak? Dari 2B ke 1B, kayak gitu. Jadi jawabannya apa? B, kayak gitu ya. Nanti kalau ada yang masih bingung, tanyain aja. Next. Nah, selanjutnya adalah taksonomi numerik. Next. Ini saya ini juga sih dari PPT-nya Pak Budi ya. Jadi kita ingat-ingat lagi aja, review lagi aja. Ada OTU ya, OTU dan analisis genetik. Jadi OTU itu atau Operational Taxonomical Units itu adalah tingkatan taksa terendah yang diteliti dalam taksonomi numerik. Jadi matriks data yang diperlukan dalam metode genetik ini merupakan persilangan. Jadi hasil persilangan antara sifat ciri dari tumbuhannya dengan setiap OTU-nya. Kemudian tujuan analisis genetik ini adalah mengetahui jauh dekatnya hubungan kekerabatan takson-takson. Kayak gitu. Next. Nah, ini biasanya juga muncul di soal. Kemarin juga sempat ngerjain sih. Dikasih sama Pak Budi gitu ya. Soal uji cobanya. Jadi, ada yang disebut dengan analisis genetik, ada yang disebut dengan analisis filogenetik. Jadi perbedaannya adalah kalau genetik itu dia melihat dari ciri-ciri yang dipilih gitu. Jadi dari ciri-ciri morfologinya aja, tanpa melihat asal-usulnya, tanpa melihat nenek moyangnya kayak gitu, faktor evolusi. Dan hasilnya itu disebut dengan fenogram atau dendrogram. Nanti yang kita buat di akhir. Itu disebutnya dendrogram. Kalau filogenetik, dia memperhatikan faktor evolusi dan kesamaan ciri moyangnya. Jadi filogenetik itu lebih ke analisis molekulernya nanti.
kayak gitu, analisis DNA. Dan hasilnya itu berupa kladogram. Jadi sama-sama kekerabatan, cuman ya tadi ya perbedaannya. Kayak gitu. Next. Nah, prinsip kerja taksonomi numerik itu ini ada beberapa step sih. Yang pertama kita susun tabel morfologi perbandingan yang udah dibuat sebelumnya. Terus kita tentuin OTU-nya berapa. Terus kita buat coding karakternya untuk analisis kekerabatan. Misalnya yang gampang sih buatnya pakai biner aja kan, 0101 kayak gitu. Terus tentukan nilai koefisien persamaan dari setiap jenis-jenisnya. Jadi setelah kita buat coding, kita tentuin tuh yang kemarin ya koefisien persamaan. Terus kita gambar dendrogram kekerabatannya, dan kita susun kunci identifikasinya. Yang tadi ya tipe paralel atau tipe sejajar dari jenis tersebut. Nah disarankan buat kunci identifikasinya itu dari hasil analisis kekerabatan yang udah kita buat kayak gitu. Dari dendrogram yang sebelumnya. Next. Nah ini yang kemarin ya rumusnya Jacquard simple matching coefficient. Jadi A plus D per P. Next. Dan juga contoh yang kemarin sih sebenarnya. Bingung kalau ini gimana ya cara nanyain ke kalian ya. Kalian harus jawab ini sebenarnya. Ini yang nggak ketulis lagi. Next aja deh. Oh ini udah ada jawabannya ya. Yeah. Udah pernah ngerti mungkinnya yang ini. Next. Nah, ini kan matriks nilai kesamaannya. Jadi teman-teman itu lihat dari, kan kita pakainya simple clustering ya. Jadi kita lihat nilai tertingginya. Berarti yang tertinggi itu kan A sama C. Berarti dia AC kan. Udah kita tulis dulu AC di matriks selanjutnya. Next. Nggak ada lah. Nanti berarti ya. Jadi kita ke clustering methods dulu. Jadi ya tadi ada single linkage clustering, ada complete linkage clustering, sama average linkage clustering. Nah ini biasanya bisa ditanyain juga sih di soal bentuk teorinya gitu. Kalau koefisien kesamaan paling besar itu disebutnya apa misalnya. Nanti kita jawab single linkage. Kalau yang kesamaan paling kecil berarti complete. Kalau yang rata-rata average. Jadi single paling besar, complete paling kecil, average rata-rata. Next. Nah ini yang tadi ya. Kita pakai metode single linkage clustering atau koefisien persamaan terbesar. Jadi kita pilih yang 0,8. Next. Udah digabungin tuh yang 0,8 AC. Nah kan kalau kemarin tuh di praktikum kasusnya banyak yang sama ya angkanya. Jadi 0,6 semuanya 0,6, terus 0,7 ada dua huruf atau ya dua sifat atau tiga sifat yang sama. Jadi ya sarannya bisa digabung langsung atau bisa milih salah satu dulu. Misalnya di sini kan ada, misalnya ya, kalau di sini ada 0,6-nya ada dua. Ada yang AC sama B atau AC sama D misalnya. Kita pilih yang ACB dulu gitu, nggak apa-apa. Nanti ACB atau mau digabung langsung juga boleh. Misalnya ACBD kayak gitu. Kalau misalnya angkanya sama 0,6 misalkan. Karena ini dia beda, ada masih bisa dilihat tertingginya yang mana. Jadi kita pilih 0,6. Jadi nanti kita tulis ACB di matriks selanjutnya. Next. Nah kan ini ACB. Udah deh. Jadi yang tadi kan ada dua ya angkanya, ada 0,4 sama 0,4. Karena angkanya sama, jadi kita pilih ya 0,4 gitu, nggak ada pilihan lagi. Jadi ACBD dengan nilai persamaan terkecilnya berarti yang 0,4. Next. Nah ini kan dendrogramnya. Kalau ini kan cuma 4 sifat ya, atau 4 jenis. Kalau teman-teman kan kemarin sampai berapa ya? 7 ya.
lumayan sih. Tapi cuma beda 3 sih. Asal teman-teman bisa paham yang konsep ini, insya Allah nanti kalau mau ditambah berapa jenis pun masih nyambung lah gitu, masih ngerti, pasti ngerti. Nah kan ini berarti kita tulis kalau OTU A itu berkerabat dengan yang C. Nah ini nilainya 0,8 kan, tuh bisa dilihat. Terus AC sama B, dia berkerabat dengan nilai kesamaan 0,6. Terus yang ACB itu dengan D 0,4 kayak gitu. Next. Nah ini latihan 2. Sama sih kemarin juga udah dikerjain ya. So aku mau dikerjain dulu nggak? Ini mah masih gampang ya. Hah? Mulai cabangnya itu mundur ya? Yang mana? Oh iya, dari yang terbesar. Ini kan kalau ini berarti dia 0,9. 0,9. Berarti itu ada EF juga ya. Nah, ini ada 2 nih. Ada 0,9-nya ada di CD sama di EF. Berarti kita pilih CD. Udah kan, udah CD. Nanti jadi CDE kayak gitu. Sok banget dikerjain dulu aja. Atau udah ada yang ini ngerjain? Masih ada catatannya. Bisa dikerjain dulu sok sama teman-teman. Pokoknya nanti CD terus ke enggak, CD terus EF dulu, jadi langsung digabungin CDF. Next dulu coba. Ini contoh dendrogramnya ya. Next lagi. Oh ya udah. Berarti ngerjain yang tadi dulu aja deh, sisa waktunya. Nah itu. Masa udah pernah ngerjain sih saya juga. Nah. Kalau udah bisa, iya. Bisa komen, bisa chat. Jadi CDF ya. Nah, kalau kemarin yang dikerjain bareng-bareng ya pas praktikum itu, jadinya ada dua gitu, jadi dibedain. Jadi ada AB dulu 0,8, terus ada CD, AB, CD, sama EF. Jadi dibedainnya 3 gitu. Kalau kemarin pas praktikum AB, CD, EF. AB-nya kan 0,8, CD-nya 0,9, EF-nya 0,9. Nah, AB itu ke ngerti ya? Iya sih, kenapa ya? Padahal harusnya CDF dulu kan? CDF dulu kan? Harusnya sih CDF dulu. Ya enggak?
Tapi pas praktikum kemarin, kita nulisnya malah ABCD dulu ya. ABCDEF. Dipisah sih kayaknya, dipisah dulu. Coba sama teman-teman yang dipisah dulu. Jadi AB terus CD terus EF. Dicobain dulu yang itu. Jadi ada langsung tiga dan jadi nanti teman-teman tuh di kolomnya tulis AB, terus di kolom yang satunya CD, terus tulis lagi EF, kayak gitu. See. Dua menit lagi ya. Oh iya, jadi iya nggak bisa digabungin ternyata CDEF itu. Kenapa nggak bisa digabungin? Karena kita lihat aja dari C ke E berapa tuh? 0,2 kan? Dari D ke E 0,3. Dari C ke F 0,2. Dari D ke F 0,4. Berarti emang nggak memenuhi gitu. Jadi CD itu kan dia memang 0,9. Tapi ketika CD itu dengan EF ya, dia nggak dekat gitu. Nilainya jauh. Nilainya cuman 0,4 kayak gitu. Ya. Anggap nggak? Nah, jadi itu kan 0,4 doang. Jadi CD-nya ditulis dulu, CD dipisah. Terus EF dipisah. Nah, kita lihat yang AB. AB kan 0,8. AB 0,8. Kita deketin ke CD. Berapa jadinya tuh? Irisannya. Dari AB ke CD. A ke C berapa? 0,5. A ke D 0,6. Ya. Ya. B ke C 0,7. B ke D 0,6. Berarti kita pilih yang 0,7. Kayak gitu berarti ya. Berarti nggak? Udah ketahuan sih. Berarti benar yang kemarin praktikum. Kita pilihnya 0,7. Karena kan yang paling besar ya ambilnya. Kan ada 0,5 di irisan itunya ya. Antara AB sama CD-nya. Ada 0,5, ada 0,6, ada 0,7, ada 0,6. Kita ambilnya 0,7. Berarti tulis di matriksnya AB. Di kolomnya AB, CD, EF. Dipisah kan? Dipisah. AB ke AB 1. Nah, AB ke CD tadi berapa berarti? 0,7. Jadi AB ke CD itu 0,7 dan kalau C ke D-nya mah, CD ke D-nya mah 0,9. Iya, jadi CD ke AB atau AB ke CD-nya itu 0,7, benar. 0,7. CD ke CD 1.
EF ke EF 1 ya. Terus CD ke EF berapa tadi? C ke E 0,2, C ke F 0,2, D ke E 0,3, D ke F 0,4. Berarti 0,4 kan? CD ke F. Ya, 0,4. AB ke EF. Berarti A ke E 0,3. A ke F 0,2. B ke E 0,1. B ke F 0,0. Berarti kita pilih yang tertinggi dari keempat itu. Jadi, yaitu 0,3. Udah deh. Habis dari matriks ini kita gabungin yang ABCD kan 0,7 kan paling besar. ABCD, terus di sampingnya EF, di bawahnya EF lagi. ABCD lagi, terus EF. ABCD ke ABCD ke ABCD 1. ABCD ke EF berapa? Irisan enggak, Reng. Langsung irisan antara 0,3 sama 0,4. 0,4 berarti 0,4 kan? Ya. EF ke EF 1. Udah deh. Nanti tinggal digambar dendrogramnya. Gambar dendrogramnya. Berarti ABCD. Berarti CD 0,9. Deketin tuh ke AB. AB berapa? 0,8 dulu. Di bawah CD itu AB dendrogramnya. Dideketin ke CD 0,7 kan. Nah, EF tuh dia dekat. EF dekat di angka 0,9. Tapi dideketin sama CDAB-nya itu di interval di koefisien 0,4 kayak gitu deh. Udah deh. Gimana? Pada ngerti nggak? Harus digambar ya? Harus dikotret. Kotret. Oh iya ya, harus ada tabelnya. Gimana caranya? Mana ya caranya? Kelihatan nggak sih? Enggak ya? Duh, nggak dikasih solusinya lagi di situ. Gimana ya? Gitu deh. Oh iya ya. Gimana ya caranya? Oh, aku tahu. Fotoin ya. Gimana ya? Ini nih. Kelihatan nggak sih? Enggak ya. Kelihatan nggak? Nih. Jadi dipisah gitu. Oh iya. Ya, sip. Ntar langsung aja. Ntar langsung aja di Word-nya ya. Dicek sama teman-teman. Yang ini sih harusnya ngerjain yang kemarin aja tuh yang praktikum. Kerjain lagi aja sama teman-teman gitu. Kan morfologi perbandingannya udah. Terus ya OTU-nya juga udah. Buat matriks awalnya juga, ini kan matriks kesamaannya juga udah. Nanti tinggal yang kayak tadi. Ternyata harus satu-satu ya. Kita lihat dulu. Jadi masing-masing OTU sama sama cirinya gitu. Nggak bisa langsung misalnya kayak tadi CDE ternyata CDF kan tadi ya awalnya. Ternyata nggak bisa. Ya nggak sih? Karena CD ke EF itu dia paling tingginya cuma 0,4 nilai kesamaannya. Ya kan? Jadi harus ke AB dulu yang nilainya 0,7 lebih besar daripada 0,4 kayak gitu ternyata. Harus satu-satu sih. Amannya mah satu-satu aja, jadi nggak usah digabungin semua gitu kalau ada yang sama. Ya sabar aja, jadi satu-satu aja gitu, dipisah aja. Melihat ada berapa cabangnya? Cabang gimana? Kayak tadi misalnya ada 3 cabang ya.
Ngelihat cabangnya, ngelihat dari itunya, dari irisannya, mana yang lebih besar. Ya, jadi lebih besar CD ke AB atau CD ke EF, kayak gitu. Tiap cabang itu 2. Iya langsung. Iya langsung. Oh, mau satu-satu juga boleh sih sebenarnya. Boleh satu-satu juga. Misalnya kita udah dapet CD, berarti ke E sama ke F udah nggak mungkin kan? Ya. Nah kita CD ke misalnya ke mana tuh? CD mau ke A ternyata. Oh belum ya? CD ke A belum tuh. Enggak deng. CD ke B, kalau kita CD ke B dulu, itu nilainya 0,7. Tapi kalau kita lihat AB dulu, itu kan 0,8. Jadi makanya tadi kita kelompokin CD dengan nilai kesamaan 0,9, terus AB di kolom kedua AB 0,8, baru EF 0,9, kayak gitu. Barulah dari situ kita kelompokin CD ke AB dengan nilai 0,7 itu yang tadi. Gimana? Nangkep nggak? Gimana? Oh, langsung aja deh. Ini waktunya udah habis belum sih? Udah ya? Bangga ke sesi tanya jawab ya? Ya, makasih Kang Anwar atas penyampaian materinya. Bagi Akang Teta yang kalau mau ada yang nanya bisa di kolom chat. Gue masukin sini aja kali. Kalau masih ada yang belum ngerti yang tadi juga nggak apa-apa, tanyain lagi aja. Takutnya emang abstrak sih yang tadi. Cuman melalui suara doang gitu, nggak ada kotretannya. Jadi bingung juga, nggak kebayang kan. Masih bingung Kang awalnya. Jadi nentuin yang terbesar, atau kita harus lihat juga pas sudah disatuinnya tuh irisannya yang terbesar yang mana. Oh, iya. Jadi misalnya tadi ya, yang terbesar itu kan ada 2. Ada CD 0,9, EF 0,9 kan. Udah tuh, kita keep dulu. Biasanya kan kalau teman-teman tuh kemarin pas praktikum tuh langsung digabungin kan. Digabungin langsung yang terbesarnya karena kan banyak yang sama yang terbesarnya. Ternyata kalau kasus yang ini sebelum kita eh, lanjutin itu ternyata CD ke EB itu CD ke EF itu koefisiennya lebih kecil daripada CD ke AB gitu. Ya enggak? Kan kalau CD ke EF itu cuma 0,4. Tapi CD ke AB itu eh, kesamaannya itu 0,7 gitu. Jadi ya jadi kita kelompokinnya memang sesuai gitu. Jadi gimana ya? CD kan 0,9 nih di paling kanan kan di ujung kan. CD 0,9 terus ke CD kan. Terus ke AB 0,8. AB kan 0,8 nih di bawahnya. Tapi dia lebih panjang tuh garisnya. Ini kan lebih pendek yang 0,9. Terus ketemunya di 0,7 CD dengan AB itu. EF dia tuh berkerabat dekat kan, EF 0,9. Tapi EF ke CD itu ternyata derajat kesamaannya cuma 0,4 kayak gitu. Jadi dari CDAB itu barulah ke EF gitu.
Karena ya tadi nilai koefisien kesamaannya cuma 0,4 kayak gitu. Jadi gimana ya? Dendrogramnya tuh C ke D 0,9, terus di bawahnya tuh ada A, B 0,8 kan. Garisnya lebih panjang berarti 0,8. Nah, gitu. Ya, CDKB kan 0,7 nih. Udah kan? 0,7. Nah, di bawahnya ada EF. Di bawah AB itu. EF tuh deket banget. Berkerabat dekat 0,9. Terus dideketin deh. Ketemunya di koefisien 0,4. Kayak gitu. Jadi deh. Koefisiennya. Gimana? Tadi yang bertanya. Dari siapa? Dari Chandra ya? Ya gitu sih. Kalau kasusnya ini, kalau mau coba lagi yang lain paling soalnya. Gimana? Saya ada soalnya yang lain. Soalnya dari praktikan sih. Kan kalau misal kita pakai complete atau average, apakah diagramnya nanti bakal sama kayak single? Gimana ya? Belum dicobain sih kalau pakai complete atau average. Jujur aja belum pernah nyobain, jadi nggak tahu sih apakah sama atau enggak. Iya ya, belum nyobain juga ya. Baru kepikiran sekarang. Tapi kayaknya kalau di ujian mah pakai ini sih, tetap pakai yang single. Nggak akan nggak akan ke yang complete sama average, kata bapak juga kan kemarin ya. Kayak gitu. Tapi kalau mau nyobain Hilman ya bisa cobain aja pakai yang complete atau average itu sama atau enggak hasilnya diagramnya kayak gitu. Gimana yang lain? Oke. Yang lain ada yang mau ditanyain nggak? So, bebas. Mau soal lagi boleh. Mana ya soal lagi? Cara membuat kunci ident. Oke. Langsung aja ya, berarti ya langsung ya. Yes, bisa ke kunci ident. Tete admin. Back aja, back. Oh ini kunci identnya mau yang kunci ident praktikum atau yang di PPT ini? Oh yang di PPT ini sederhana sih sebenarnya. Oh ya udahlah ya ini aja ya. Kang, jadi itu langsung dipasang-pasangin. Iya, langsung dipasang-pasangin. Coba bisa di back lagi teh. Nah, sebelumnya. Nah, kan kita nih ya, teman-teman kan kemarin udah morfologi perbandingan. Jadi dari famili tertentu, misalnya kita ambil, ini famili apa ya? Lamiaceae ya? Ini famili Lamiaceae. Tapi ada Artocarpus. Misalnya kita ambil famili Asteraceae, kan ada 7 jenis. Kita kan udah buat tuh morfologi perbandingannya, jadi dari tipe daun, dari bentuk daun, dari pinggiran daun, sampai misalnya batang, akar gitu ya, bunga. Nah nanti teman-teman tuh tulisin kayak gini, buat matriksnya, kayak gini, buat ciri-cirinya. Kalau udah dibuat kayak gini, lanjut ke tahap yang selanjutnya yang tadi. Next. Nah, buat kunci konsep.
Jadi misalnya teman-teman awalnya dari daun, boleh dari daun, nanti dari daun tuh turun terus. Kayak gini kan menyirip ganda satu, menyirip ganda dua. Misalnya dari menyirip ganda satu tuh ada dua jenis gitu. Atau membuat dua opsi lagi, boleh. Jadi nanti tinggal dicabangin lagi kayak gitu. Kebetulan kan karena ini cuman berapa sifat doang, berarti cuman ada satu, dua, tiga, empat, lima, satu, dua, tiga, empat. Ada empat sifat doang ini sebenarnya. Jadi ini lebih simpel. Tadi kan ada dua bentuk daun ya. Ada yang daun majemuk, ada yang daun tunggal di contoh PPT ini. Terus di daun majemuk itu terbagi lagi ternyata. Jadi di daun majemuk itu ada dua jenis. Ada dua jenis yang memiliki sifat yang berbeda. Ada yang menyirip ganda satu, ada yang menyirip gandanya dua. Menyirip gandanya dua. Nah, kalau menyirip ganda satu, ternyata langsung ketahuan bahwa jenisnya itu adalah Ciwitania macrophylla. Dan menyirip ganda dua adalah Caesalpinia polycharyma kayak gitu. Kalau ini mah langsung ketemu kan, langsung dapat tuh hasilnya. Terus kalau yang daun tunggal, di situ ada kodenya kan tuh, ada tiga. Jadi ada tiga jenis ternyata. Daun tunggal tuh ada tiga jenis. Dan dibedakan lagi menjadi tipe dudukan daunnya. Ada yang opposite atau berlawanan sama alternate atau tersebar. Ternyata yang opposite itu cuma satu jenis, yaitu Gemelina arborea. Jadi dia langsung dikelompokin gitu ya, langsung lah. Oh, ini dapat Gemelina arborea. Dan ternyata di alternate itu ada dua jenis yang sama. Yaitu tapi dia dua jenis ini tuh sama kan, alternate, sama-sama alternate. Cuma dia memiliki perbedaan sifat lagi. Yaitu kalau yang satu dia bagian bawah daunnya berwarna hijau, kalau satu lagi bagian bawahnya berwarna coklat kayak gitu. Dan ternyata bagian bawah hijau, yang warna hijau itu jenisnya ini, dan bagian bawah coklat itu ya yang bawah gitu. Kayak gitu sih kalau kunci identifikasi. Nanti jadi deh di slide selanjutnya. Next. Nah, jadi kayak gitu sih. Nanti biasanya teman-teman disuruh buat juga sih kalau UAS kayak gini. Yang simpel aja yang kayak gini. Jadi sifat-sifatnya yang umum tapi pas gitu, tapi tepat. Jadi nggak ambigu, nggak rancu gitu. Jadi ngebandinginnya memang dua sifat gitu. Kalau dia daun majemuk, berarti lawannya daun tunggal gitu. Kalau dia memiliki bunga, berarti yang satu lagi nggak memiliki bunga. Kalau yang tipe daun, misalnya pinggiran daunnya rata, yang satu lagi bergerigi misalkan, kayak gitu. Nanti cara bacanya ya tadi, jadi dari atas ya cara bacanya tuh. Kalau ingin kita menemukan jenisnya, misalnya 1A, komposisi daun majemuk. Oh, ternyata dia menuju nomor 2 kan. Kita baca nomor 2. Di 2A ada menyirip ganda 1. Langsung ketemu jenisnya ini. Yang 2B menyirip ganda 2. Langsung ketemu juga. Naik lagi, kita bacanya itu balik lagi ke atas gitu. Kalau 1A udah beres tuh. Kita sekarang ke 1B. Komposisi daun tunggal. Nanti langsung lihat lagi ke nomor 3. Kan ini menuju nomor 3 ya, di titik-titik itunya. Kita lihat baca nomor 3. 3A tata daun opposite. Langsung dapat Gemelina arborea. Kalau yang 3B ternyata ke nomor 4. Langsung kita ke nomor 4 baca. Ada dua sifat kan. Kalau nggak yang warna hijau, yang warna coklat. Dan kita pasti tahu kalau yang warna hijau itu jenisnya ini, kalau warna coklat itu jenisnya itu. Kayak gitu sih. Udah deh. Beres kalau yang kunci identifikasi mah. Segitu aja kalau yang kunci identifikasi mah. Gimana? Masih bingung nggak? Bisa di next teh. Gimana? Masih bingung atau udah cukup? Oke. Kayak gitu. Sama ini juga kayak gitu ya.
Misalnya itu 1A, wah 1A mah langsung dapat lah, lumut hati misalkan. 1A udah dapat berarti udah itu mah di skip aja. Langsung ke 1B. 1B ke nomor 2. Nomor 2 ada 2 sifat. Ada 2A, ada 2B. Baca nomor 2A. Pada batang tidak ditemukan pembuluh. Oh, ternyata lumut daun. Udah dapat tuh 2 jenis. Ketahuan ya. Langsung kita ya udah baca nomor 2B aja. Nanti ngulangnya. Terus ke nomor 3 dan seterusnya kayak gitu sampai yang terakhir tuh, sampai jenis yang terakhir. Kayak gitu. Nanti tuh kayaknya ya UASnya tuh disuruh buat kunci identifikasi sih kayaknya. Iya kayaknya mah. Tapi kalau teori mah kayaknya pilihan ganda deh. Kalau teori mah enggak. Kayak tadi sih kalau soal teori yang nentuin langkah-langkah identifikasinya kayak yang tadi ya. Misalnya langkah identifikasi family Zingiberaceae berdasarkan kunci identifikasi adalah nomor berapa aja misalnya. Misalnya tadi 1A, kedua B misalnya, ketiga A kayak gitu. Kalau yang soal PG. Kalau yang soal esai ya tadi kalian harus buat kunci identifikasinya berdasarkan ciri-ciri yang udah ditulis, yang udah dibuat kayak gitu. Gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Gimana nih taksonomi numeriknya yang tadi? Yang paling mantap. Kalau untuk pertelaannya udah, untuk spot karakternya, atau ada yang mau ditanyain tadi, ada yang masih belum jelas gitu? Oh ya, ada pertanyaannya. Masih bingung ngomongin tabel? Yang mana nanti ya? Dan tabel yang mana? Tabel yang numerik. Ini dulu ya, kamu nanya. Oke, nanti dan ini dulu kan, waduh, nih mau nanya lagi. Bingung masih bingung tentang famili polong-polongan. Jadi Fabaceae itu apakah sama kayak legum atau gimana Kang? Sama anakannya yang mimosa. Jadi Fabaceae itu sebenarnya ya familinya gitu. Famili aslinya tuh menurut APG 4 itu adalah, jadi digabungin semua yang tadi disebutin tuh. Disebutnya famili Fabaceae atau Leguminosae. Fabaceae sama dengan Leguminosae. Dan mereka dan famili tersebut memiliki subfamili yang tadi ada Mimosaoideae, ada Papilionidae, ada Caesalpinoideae, kayak gitu. Gitu deh. Dan kalau di praktikum kan dipisah itu kenapa? Biar teman-temannya juga tahu gitu. Oh ternyata Fabaceae itu punya subfamili dengan ciri-ciri yang memang ada perbedaan gitu. Makanya dibagi menjadi subfamili lagi gitu. Nggak langsung ke famili Fabaceae. Kalau famili Fabaceae kan secara umumnya gitu, polong-polongan, buah berbentuk polong kayak gitu kan, daun majemuk kayak gitu. Nah kalau di sini ya jadi Fabaceae itu adalah sama dengan famili Leguminosae dengan anak-anaknya yang tadi kayak Mimosaoideae, Caesalpinoideae sama Papilionidae kayak gitu. Ya gitu. Kan Fabaceae itu punya dua subfamili ya. Kalau nggak salah ada Caesalpinoideae sama Papilio. Nah mereka tuh punya spot karakter yang sama nggak? Atau beda? Terus ada nggak famili lain yang punya subfamili kayak Fabaceae? Oh ya, nanti ya yang numerik. Nah ini kalau yang Fabaceae, ini kan iya benar. Jadi punya dua subfamili. Bahkan tadi kan emang lebih dari dua sih, karena Mimosaoideae juga masuk gitu ke dalam subfamili Fabaceae. Mereka itu punya spot karakter yang sama nggak? Ya punya. Jadi spot karakternya itu yang paling jelas itu adalah buahnya berbentuk polong gitu. Berbentuk legum, terus daunnya daun majemuk. Jadi perbedaannya itu hanya sedikit gitu.
hanya di bagian bentuk daun misalkan, terus jadi tadi bentuk bunganya kayak gitu, terus kondisi apa biji di dalam buah polongnya itu kalau dia kering tuh tadi seperti apa kayak gitu kalau yang Fabaceae. Terus ada nggak famili lain yang punya subfamili kayak Fabaceae? Ya ada. Jadi kayak Asteraceae aja sebenarnya itu tuh dibagi lagi ada subfamilinya gitu. Ada subfamili yang bunga matahari atau Heliantoide, terus ada yang Asteraceae-nya lagi gitu, ada tersendiri gitu. Jadi di bawah-bawahnya itu sebenarnya ada subfamili, cuman karena sifatnya yang ya tadi banyak kemiripan, makanya digabungkan menjadi satu famili saja biar nggak pusing. Pengecualian tadi di famili Fabaceae, karena famili Fabaceae ini ya cukup spesial gitu karena dia memiliki beberapa perbedaan gitu, beberapa spot karakter lagi di subfamilinya kayak gitu. Kayak gitu deh kalau untuk famili Fabaceae. Nah, ini ada Wildan Aisyah. Masih bingung ngabungin tabel, Kang. Tabel numerik. Kenapa numerik A itu sama Marza? Kenapa numerik udah dipasangin semua, Kang? Nggak satu-satu kayak CD terhadap A dulu, terus CD terhadap B, Kang. Oh, gitu. Kalau di ini, mana ya tadi teh soalnya? Kalau di soal yang tadi itu, bisa dipisah-pisah juga. Bisa kok dipisah-pisah juga yang tadi, mana ya? Nah, ini kan. Tadi kan mana sih? Oh iya. Misalnya kan ya, ini kan dipisah nih. Nggak satu-satu ke CD terhadap apa. Oh. Oh, I see. Oh iya, ngerti. Oh, kenapa nggak CDK dulu ya? Pertanyaannya berarti itu kan. Kenapa CD-nya nggak ke A dulu? Atau CD-nya nggak ke B dulu? Ya kan? Karena ketika kita lihat, ketika CD kan 0,9 angkanya. CD 0,9. Ketika kita deketin ke A, nilainya tuh yang tertingginya tuh cuma 0,6. Kalau CD ke A tuh 0,6. Sedangkan CD ke B hanya 0,7. Min, tampilin soal tadi, Cik. Oh ya, Min, yang tadi Min soalnya Min. Nah, ini kan gini ya. Nih, bisa teman-teman lihat. Ini jarang juga sih dapat soal kayak ini kan biasanya kalau kemarin kita kerjain ya satu-satu gitu atau sekaligus kan. Kalau ini mah CD-nya 0,9 nih. Terus dari CD itu kan kita tadi mau ke A atau mau ke B kan. Ya enggak? Misalnya CD ke A. Ternyata CD ke A itu cuma 0,6. Paling besarnya tuh kan. Nih, A ke C 0,5, A ke D 0,6. Berarti 0,6 kan. Terus CD ke B, kalau kita mau CD ke B dulu, ternyata CD ke B ini nilai kesamaannya itu cuma 0,7. Ya kan? Nangkap di situ dulu. Berarti CD sama dengan 0,9. Tapi CD ke A 0,6, CD ke B 0,7. Ternyata yang lebih besar daripada 0,6 sama 0,7 yaitu A ke B dengan nilai kesamaan 0,8. Ya kan? Jadi di tabelnya tuh kita gabungin dulu yang AB-nya. Yang AB-nya kan 0,8. Langsung digabungin. Terus CD-nya 0,9. Terus EF-nya udah 0,9 kan jelas. Nah, baru dari sini combokin deh. CD ke AB atau CD ke EF kan? Pertanyaannya jadi lanjutannya.
CD ke AB ternyata berapa tuh? 0,7. Sedangkan CD ke EF hanya 0,4. Berarti kita dekatkan CD sama AB dengan nilai kesamaan 0,7. Setelah itu, barulah kita deketin CDAB sama EF dengan nilai berapa? Tuh dari yang paling bawah tuh kan irisannya ada 0,3, 0,1, 0,2, 0,3, 0,2, 0,0, 0,2, 0,4. Nah, dari situ yang paling besar berapa? 0,4 ya. Jadi gitu deh. Jadi CD, AB, EF dengan nilai kesamaan paling kecilnya ya dan di EF itu kekerabatan antara CD AB sama EF dengan nilai koefisien 0,4 kayak gitu deh. Gimana? Nangkap nggak soal yang ini? Atau mau soal lagi? Harusnya soal yang baru sih. Ya nggak? Kang, Ya, punten karena waktunya waktunya bisa. terbatas, jadi mungkin Ya. kalau yang masih bingung nanti bisa ditanya di multiple chat-nya aja. Oke. Ya, setelah ini akan ada kuis, nanti linknya akan dibagikan. Untuk Kang Teteh, mohon dikerjain kuisnya. Alhamdulillah, demikian untuk kegiatan tutor hari ini. Sebelum kegiatan ditutup, ada pemberian sertifikat kepada Kang Anwar. Terima kasih kepada Kang Anwar yang sudah meluangkan waktu dan bersedia menjadi tutor hari ini. Terima kasih juga kepada Kang Teteh semua yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Semoga kegiatan tutor ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Kalau ada yang mau ditanyain, silahkan tanyain ke panitia ya. Biar panitia yang jawab.